Jadi selamat datang di part 2. Kita akan melanjutkan tutorial untuk rumah Emiya ya, Heavenville, yang sebelumnya part 1 kita sudah melakukan modeling. Jadi di part 2 kali ini atau video tutorial kali ini kita akan mencoba untuk melakukan UV unwrap, lalu memasukkan material sampai dengan rendering di Blender untuk series rumah Emiya. Dan setelah dari part 2 kita akan lanjut ke part 3, yaitu melakukan post processing menggunakan Photoshop dan juga mungkin Lightroom. Nanti hasilnya pasti akan sangat berbeda ya. Jadi di kali ini kita akan fokus sampai dengan rendering. Jadi kita langsung saja ke video tutorialnya. Setelah kita selesai untuk menempatkan beberapa box storage di dalam scene kita, saatnya kita melakukan UV unwrap. Tetapi sebelum kita melakukan UV unwrap, ada beberapa hal yang ingin saya lakukan, yaitu pertama, ingin membuat tembok di sini penutup dari yang sebelah sini agar terlihat lebih gelap. Kemudian saya ingin sedikit memanjangkan area ruangan di sebelah sini karena kita ingin kameranya di sebelah sini. Oleh sebab itu kita akan sedikit memanjangkan ruangannya. Di sini saya akan menyeleksi bagian yang akan kita panjangkan. Cukup bagian tembok, ceiling, dan juga lantainya saja. Lalu jika sudah selesai, kita pergi ke top view, lalu tekan tab untuk pergi ke edit mode, kita ganti ke wireframe. Di sini saya menekan numpad 1 untuk pergi atau memilih vertex select. Lalu saya seleksi bagian ujungnya, seperti ini. Kemudian teman-teman G lalu Y. Seperti ini. Oke. Biarkan saja yang lainnya seperti ini. Lalu setelah itu saya juga akan memberi sedikit penutup di sini. Teman-teman seleksi bagian ujung-ujung dari temboknya. Lalu tekan F. Oke. Lalu kita akan pisahkan. Kita tekan P, pilih yang seleksi. Nanti dia akan terpisah. Kita akan beri sedikit solidify di sini. Kita apply. Begitu juga untuk yang sebelah sininya. Oke. Ups. Oke. Kita kembali ke mode kamera, saatnya kita sedikit mengubah resolusi dari kameranya. Oke. Kira-kira seperti ini. Posisikan saja sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, jika sudah selesai, kita tekan N lalu nonaktifkan kamera to view agar ketika kita keluar dari mode kamera atau ketika kita menggeser, kita akan keluar dari mode kamera. Selanjutnya saya akan mereset semua skalanya di sini. Jika kita pergi ke item, di sini teman-teman melihat ada beberapa mesh yang skalanya bukan 1 ya, khususnya untuk tembok. Nanti ini akan berpengaruh terhadap tekstur yang akan kita masukkan. Untuk mereset skala, cukup sederhana, kita tekan A. Tapi sebelumnya saya akan mengaktifkan screencast-nya agar teman-teman bisa melihat shortcut yang saya gunakan. Oke, saya ulangi. Teman-teman tekan A untuk seleksi semua objek, lalu Ctrl A,
pilih rotation and scale. Maka secara otomatis dia akan mereset semua objeknya ke skala 1. Oke. Selanjutnya, sebelum melakukan UV unwrap, saya juga akan mengecek mesh yang terbalik. Di sini barangkali ada yang terbalik. Untuk mengeceknya, pada overlay di sini ada icon ke bawah, teman-teman klik lalu pilih face orientation. Oke. Di sini yang berwarna merah menandakan bahwa mesh kita terbalik. Jadi ketika kita melakukan render, nanti hasilnya tidak akan sesuai yang kita inginkan, atau akan terjadi error ya. Di sini untuk mereset face yang terbalik cukup sederhana, kita seleksi bagian yang berwarna merah di sini. Yang berwarna merah artinya yang terbalik. Jika sudah seleksi, teman-teman pergi ke edit mode, lalu tekan A untuk seleksi semuanya, lalu Alt N, lalu pilih View. Oke, kita akan lakukan hal tersebut ke yang lainnya. Jika sudah selesai, untuk membalikannya kita klik face orientation. Di sini saya ulangi. Di sini teman-teman melihat bahwa mesh ini tidak memiliki ketebalan sama sekali ya, dia tipis. Karena saya ingin merendernya di dalam Blender menggunakan cycles, maka tidak apa-apa ya, mesh kita tidak memiliki ketebalan. Akan tetapi akan sangat berpengaruh ketika kita merendernya menggunakan real-time engine ya, seperti D5 Render ataupun Twinmotion yang menggunakan real time. Ketika suatu mesh itu tidak memiliki ketebalan, maka ketika kita melihat dari samping di sini, dia akan terlihat seolah-olah tidak ada ya, ketika kita menggunakan real time engine. Oleh sebab itu akan sangat penting jika kita menambahkan ketebalan pada objek. Akan tetapi karena kita sekarang hanya akan menggunakan Blender, yaitu path tracing menggunakan cycle, maka tidak apa-apa ketika tembok ini tidak memiliki ketebalan. Oke. Ketika kita sudah selesai mengecek mesh yang terbalik, saatnya kita melakukan UV unwrap. Di sini saya akan menggunakan UV unwrap secara sederhana, yaitu menggunakan Smart UV Project. Jadi saya akan contohkan satu, nanti sisanya silahkan teman-teman melakukannya. Anggap aja sebagai latihan. Oke, di sini perlu diketahui untuk yang box ini, yang storage ini dan juga pintu itu tidak perlu kita unwrap karena sebelumnya sudah di unwrap ya oleh Megascan ya atau Blender Kit-nya. Jadi yang perlu kita unwrap sekarang hanya bagian yang kita model sendiri saja. Di sini saya akan contohkan. Saya akan split screen ini menjadi dua. Lalu saya akan ganti menjadi UV editor seperti ini. Di sini saya akan mengunwrap bagian temboknya. Untuk melakukan UV unwrap, ketika kita sudah selesai menyeleksi objeknya, kita pergi ke edit mode. Teman-teman seleksi semuanya dengan menekan A. Jika sudah terseleksi, di sini pada UV, teman-teman pilih Smart UV Project. Perhatikan sebelum dan sesudah kita melakukan UV Project. Ini sebelum, ketika kita sudah melakukan UV Smart Object, kita oke saja, biarkan yang lainnya default, maka akan terjadi seperti ini. Oke, silahkan untuk yang lainnya teman-teman coba.
Oke. Di sini saya sudah melakukan UV unwrap ke semua objek. Saatnya kita melakukan texturing. Oke, untuk melakukan texturing, sebelumnya saya sudah menyiapkan aset ya. Jika teman-teman mendownload file aset yang saya sertakan di deskripsi, nanti akan terlihat seperti ini. Di dalamnya terdapat 3 folder. Teman-teman pilih yang Megascan, lalu yang material. Nanti di sini ada 3 material. Yang plaster ini untuk tembok, kemudian yang wood plank ini untuk lantai, kemudian yang wood 051 ini untuk kayu selain lantai ya. Jadi kita pakai untuk langit-langit, ceiling, dan juga kayu pinggirannya. Oke. Di sini saya akan split layernya menjadi 2 seperti biasa. Oke. Lalu mungkin splitnya di sebelah sini ya. Maaf. Oke, sebelah sini. Di sini saya akan mengganti menjadi shader editor. Oke. Sebelumnya saya menyarankan teman-teman untuk mendownload Node Wrangler di sini pada bagian edit, lalu preference. Teman-teman pilih add-on lalu search yang namanya Node Wrangler. Node Wrangler ini dia. Dan pastikan dia dalam keadaan checklist. Apa fungsi dari Node Wrangler? Fungsinya cukup banyak ya. Yang paling utama itu kita tidak perlu untuk memasukkan tekstur secara manual ke dalam Blender, melainkan kita bisa menggunakan shortcut Ctrl+Shift+T, nanti secara otomatis dia akan memasukkannya ke sini. Saya akan mengganti modenya dari solid mode menjadi material mode. Kita tekan Z lalu pilih material preview, atau kita juga bisa mengaksesnya melalui pojok kanan atas di sini. Oke. Di sini saya ganti menjadi material preview. Oke. Di sini kita melihat ada beberapa objek yang sudah terdapat material. Jadi sisanya kita akan memasukkan untuk yang masih putih di sini. Di sini saya ingin menambahkan tekstur ke dalam floor ya. Teman-teman klik new. Di sini ada add new material, atau juga bisa mengaksesnya melalui new di sini, sama saja. Ketika diklik nanti akan muncul seperti ini. Saya akan rename menjadi mungkin floor. Oke. Floor, oke. Untuk yang ceilingnya saya hapus. Oke, ini dia floor. Ctrl+Shift+T, lalu kita seleksi. Oke. Nah, ini tekstur dari tembok ya, saya salah. Saya ulangi lagi. Saya memilih yang wood plank, bukan yang plaster tadi. Oke, ini dia. Di sini teksturnya sudah masuk, tetapi terlihat sangat besar skalanya dan juga arahnya salah. Karena saya ingin arah teksturnya ke sebelah sini ya. Di sini pertama saya akan merubah skalanya terlebih dahulu. Di sini pada bagian mapping teman-teman melihat bagian skala X, Y, Z. Kita perbesar nilainya. Mungkin 6. Oke. Atau 7 ya. Oke, 7. Lalu untuk mengubah arah
garisnya. Di sini pada bagian rotasi, teman-teman pilih yang Z, ganti menjadi 90 derajat. Maka dia akan lurus. Oke. Kemudian kita akan memasukkan tekstur untuk temboknya. Seperti biasa, kita klik New. Saya beri nama Wall. Di mana node-nya? Ke dia use node. Ini dia. Ctrl Shift T. Lalu saya akan menggunakan plaster old. Saya pilih albedo, normal, dan roughness. Oke, nanti terlihat seperti ini. Di sini saya kira terlalu besar juga ukuran skalanya, oleh sebab itu saya akan memperkecilnya menjadi 3 mungkin. Oke, saya rasa cukup. Di sini jika teman-teman perhatikan bahwa di bagian wall ada bagian yang seharusnya menjadi bagian dari floor ya. Oke, karena ini jika saya jika saya isolasi bagian wallnya, teman-teman melihat akan seperti ini. Saya ingin pada bagian tembok yang sebelah sini itu menggunakan tekstur dari floor. Oleh sebab itu, untuk memisahkannya, teman-teman pergi ke edit mode. Lalu di sini ada wall, lalu teman-teman tambahkan material slot, lalu pilih yang floor yang sebelumnya kita sudah buat. Oke, lalu teman-teman seleksi semuanya, pilih wall, lalu assign. Kemudian kita seleksi bagian yang akan kita pisahkan teksturnya atau bedakan. Jika sudah selesai, kita pilih floor lalu assign. Oke, jadi ketika kita pergi ke material preview, kita bisa melihat teksturnya sudah berbeda. Yang ini menggunakan tekstur dari wall, sedangkan yang bawah menggunakan tekstur dari floor. Oke. Oke. Kemudian saya akan menggunakan tekstur satunya, yaitu untuk kayu-kayu yang seperti ini. Pertama saya akan menambahkan tekstur pada bagian atap atau ceilingnya. Teman-teman klik new, lalu mungkin saya akan memberi nama ceiling. Ceiling. Oke. Lalu kita cari di mana Principal BSDF-nya. Kita seleksi Principal BSDF, lalu Ctrl Shift T. Saya akan menggunakan tekstur wood 051. Oke, kita seleksi semuanya. Kita klik. Oke, lalu saya akan perkecil skalanya seperti biasa. Saya akan menggunakan 5, lalu rotasinya arah 90 derajat. Oke. Saya akan menggunakan tekstur yang sama untuk kayu-kayu ini. Menggunakan tekstur yang ceiling. Di sini teman-teman klik bagian objek yang akan memiliki tekstur yang sama. Oke, saya menekan Shift. Jika sudah selesai, teman-teman klik bagian yang sudah memiliki tekstur. Oke, yaitu yang ini. Kemudian teman-teman Ctrl L, lalu pilih link material. Maka secara otomatis dia materialnya akan menglink ya. Oke. Nanti terlihat seperti ini.
kita sudah selesai memberi tekstur ke semua objek kita. Saatnya kita untuk melakukan render preview dan menambahkan lightning di dalam scene kita. Sekarang waktunya untuk melakukan lightning. Di sini sebelum saya melakukan lightning atau menempatkan beberapa lampu, saya akan melihat referensinya sekali lagi. Oke. Di sini jika diperhatikan bahwa kita memiliki satu lampu utama di sini dan juga ada satu lampu lagi di bagian yang sebelah sini ya, tidak terlihat. Kenapa? Karena jika kita melihat pantulan cahaya di tembok di sini terang, pasti ada lampu. Lalu di sini juga, oke. Di sini kita melihat ada pantulan cahaya yang sangat terang di sini. Oleh sebab itu saya beranggapan bahwa ada lampu ya di sini. Jadi nanti ada dua lampu di lorong utama di sini, lalu ada satu lampu lagi di ruangan yang sebelah sini, yang belokan. Jadi total lampu ada 3. Oke. Untuk 3D lampunya, kita nanti akan memasukkannya belakangan saja. Jadi untuk sekarang kita akan menambahkan lampu. Di sini jika kita pergi ke render properties, mungkin secara default teman-teman di sini adalah Eevee. Kita ganti menjadi cycles. Oke. Di sini jika teman-teman memiliki GPU atau VGA, maka silahkan untuk menggunakan GPU compute. Jika tidak memilikinya, maka CPU juga tidak apa-apa. Tidak ada perbedaan dalam kualitas, hanya waktu dari render saja yang berbeda. Oke. Di sini jika kita tekan Z lalu render preview, kita pilih render, scene kita benar-benar tidak terlihat apa-apa ya, sangat gelap. Karena kita sama sekali belum memasukkan lampu cahaya. Di sini untuk memasukkan lampu, saya mungkin akan create new koleksi. Di sini saya beri nama light, tidak wajib tapi akan lebih terorganisir. Saya tekan Shift A, lalu pilih like, point like. Oke, kita grab ke atas. Maka sekarang kita bisa melihat tampilan dari scene kita. Oke. Di sini saya tidak ingin atau mungkin saya akan menggunakan point like ya. Di sini untuk mengatur settingan dari point light, teman-teman pergi ke bagian object data properties yang bergambar lampu di sini. Jika teman-teman tidak melihat opsi ini, berarti kita belum menyeleksi lampunya ya. Contohnya, ketika saya menyeleksi yang box ini, maka di sini tidak ada. Jadi ketika saya menyeleksi lampunya, maka di sini ada. Oke. Di sini saya akan ganti powernya menjadi mungkin 150 atau 200. Oke. Untuk pengaturan lampu, saya tidak ingin bagian objek sebelah sini itu terlalu terang ya. Oleh sebab itu saya ingin cahayanya hanya berfokus pada area yang sebelah sini. Jadi tidak memantul ke atas. Oleh sebab itu, saya akan mengganti dari point light ini menjadi spotlight. Oke, ketika saya klik, maka akan terlihat seperti ini. Di sini saya akan mengatur ketinggian dari apa ini namanya, spotnya. Saya tekan S lalu Z, maka akan terlihat seperti ini. Oke, kita coba-coba saja untuk
pengaturannya. Saya akan scale ini kira-kira seperti ini. Oke, terus saya akan ganti ke 200 mungkin. Oke, nanti terlihat seperti ini. Radius di sini memberi efek ketajaman dari bayangannya. Jadi ketika radiusnya semakin kecil, di sini teman-teman perhatikan efek bayangannya. Semakin saya memperkecil dari radius, maka bayangannya akan semakin tajam. Semakin saya memperbesar nilai radiusnya, maka bayangannya akan semakin smooth ya, semakin pudar. Di sini mungkin saya akan menggunakan 40. Oke. Lalu saya pergi ke solid mode lagi atau wireframe. Saya pergi ke top view. Saya akan tempatkan lampunya 2 di sini dan di sini. Oke. Lalu di sini juga. Oke. Di sini saya akan menurunkan nilai dari powernya. Ini mungkin menjadi 100. Di sini juga 100. Kecuali untuk lampu yang sebelah sini, karena ini adalah lampu utamanya, saya akan memberi nilai 200 power. 200 watt. Oke, saya pergi ke render lagi, nanti akan terlihat seperti ini. Jika teman-teman merasa belum begitu terang, kita bisa merubah nilai dari powernya sesuai dengan selera kita masing-masing. Oke, mungkin di 150. Di sini jika kita pergi ke gambar referensi kita, gambar cahayanya itu hangat ya, lebih ke orange. Di sini juga bayangannya teman-teman lihat sudah hampir persis seperti yang kita punya. Di sini mungkin saya akan merubah dari nilai temperatur cahayanya. Di bagian color teman-teman slider saja di sini sesuai dengan perkiraan. Oke. Di sini nilainya akan seperti ini. Lalu kita ke solid view, top view, kita akan hapus bagian ini. Saya akan ganti dengan yang ini. Oke. Saya akan ganti ke 100 lagi. Yang ini ke 100 lagi. Oke. Silahkan untuk menambahkan kekuatan dari lampunya sesuai dengan selera masing-masing. Jika sudah selesai, mungkin saatnya kita untuk memasukkan objek lampunya ya, objek 3D lampunya. Pada file asset juga saya sudah menyertakan file lampunya di sini. Jika teman-teman pergi ke aset lalu model, di sini ada folder Sphere Ceiling. Jika kita seleksi, maka di sini ada file Blender yang bisa kita append. Untuk cara append-nya, saya akan membuat koleksi baru. Saya beri nama Blender Kit atau sejenisnya. Karena saya mendownloadnya dari situs Blender Kit, jadi kita menggunakan Blender Kit. Untuk mengappend-nya kita pergi ke file lalu pen. Oke, kita klik ke pen, lalu kita pilih Sphere Ceiling di sini. Lalu kita pergi ke collection, teman-teman pilih Sphere Ceiling Lamp Decor. Kita seleksi lalu pen. Maka kita bisa melihat
lampunya terbalik. Oke, untuk membalikannya seperti biasa kita rotasi 180 derajat seperti ini. Kita grip ke atas. Untuk bentuk lampunya kita tidak terlalu percis ya dengan yang diferensi, tapi ya biarlah, paling tidak mendekati. Oke, kita di sini mungkin, lalu rotasi sini. Oke, saya akan turunkan sedikit, atau tidak usah, mungkin di atas saja. Oke, nanti akan terlihat seperti ini jika kita render. Di sini teman-teman pasti tidak suka dari warna lampunya karena begitu merah ya. Untuk merubah dari warna lampunya, kita harus split screen ini menjadi 2 bagian, lalu kita pergi ke shader editor. Kita seleksi bagian lampunya. Oke, sampai kita menemukan tiga node yang ini. Oke, di sini saya akan mengubah nilai temperaturnya dari 1500 menjadi mungkin 2500. Oke, nanti akan terlihat seperti ini. Kita coba-coba saja menemukan nilai yang pas dengan scene kita. Bagaimana dengan 3000? Oke, mungkin 2700 ya. Oke, saya suka dengan yang 2700. Di sini kita juga bisa mengubah intensity-nya, tapi saya kira cukup atau kalau saya rubah 1000 atau mungkin 1000 ya, 1000 emisi. Oke. Jika sudah selesai, saatnya kita melakukan render preview atau render dengan kualitas rendah. Oke. Di sini pada render properties, saya akan mengganti max sample ini menjadi 200 atau mungkin 250 untuk render preview. Tetapi ini disesuaikan dengan kemampuan komputer teman-teman ya. Kita bisa mulai dari 50 terus bertahap naik. Dan pastikan kita cek di noise. Kenapa? Karena kalau kita tidak menceklis di noise, maka hasil render kita itu akan banyak titik-titiknya ya, noise-nya. Oke. Lalu kita ke bawah pada light path. Di sini saya akan menurunkan nilai Mach bounces-nya menjadi mungkin 2. Apa fungsi dari Mach bounces ini? Jadi fungsi dari Mach bounces itu adalah cahaya yang tembus ke dalam gelas. Jadi ketika teman-teman memiliki benda yang transparan seperti gelas, ketika kita memberi nilai kecil pada Mach bounces ini, maka cahaya itu tidak akan tembus ke dalam gelas itu. Semakin tinggi dari nilai Mach bounces, maka cahayanya akan tembus semakin bagus. Berhubung karena scene kita ini tidak memiliki objek yang transparan atau yang glass, semuanya adalah solid, maka saya akan menurunkan nilai Mach bounces ini ke nilai yang rendah, yaitu 2 atau 1. Oke, biarkan yang lainnya default. Mungkin saya akan mengubah ke bagian performance di sini. Di sini saya akan mengubah nilai tiling size-nya menjadi mungkin 200 ya.
Ini juga tergantung dari kemampuan teman-teman komputernya. Silahkan dengan menggunakan nilai yang kecil, mulai dari 10 mungkin, atau 50. Oke, juga di performance seperti itu. Lalu saya di color management. Di sini saya akan mengubah look-nya dari none menjadi high contrast. Jika teman-teman menggunakan none, nilai none ini itu sama dengan medium high contrast. Jadi medium high contrast itu memiliki nilai yang sama dengan none. Oke, saya akan ganti menjadi high contrast. Lalu biarkan yang lainnya default. Kita akan coba untuk render previewnya. Di sini teman-teman klik render image. Tapi sebelum itu saya akan simpan dulu scene-nya, barangkali terjadi crash ya. Oke, kita render image. Dari render kita sudah cukup baik menurut saya, kecuali di bagian mungkin di bagian lantainya ya. Di sini jika kita melihat referensi, di sini kita melihat bahwa lantainya sedikit reflektif. Oke, di sini kita bisa melihat objek yang reflektif. Oleh sebab itu, saya akan mengubah nilai dari roughness di bagian kayu bawahnya di sini. Oke, untuk temboknya di sini sudah cukup baik. Saya suka. Oke. Di sini untuk merubah nilai roughness pada lantai, kita seleksi bagian lantainya. Oke. Pada di bagian roughness di sini kita harus menambahkan sesuatu. Agar terlihat lebih variatif, saya di sini akan menggunakan mungkin Musgrave texture. Apa itu Musgrave texture? Musgrave texture itu adalah tekstur hitam putih ya. Jika kita masukkan ke base color, di sini teman-teman bisa melihat ya hitam putih dengan memiliki corak yang random. Oleh sebab itu saya akan mengubah ininya, polanya. Oke, seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa semakin hitam di sini maka teksturnya akan terlihat lebih reflektif atau glossy, sedangkan untuk yang putih maka dia akan semakin terlihat kasar. Oke. Kira-kira seperti ini. Jika sudah selesai, kita akan memasukkan tekstur ini ke dalam roughness. Untuk menggabungkan Musgrave ini dengan roughness, saya akan pindahkan ke sini. Saya membutuhkan yang namanya sebuah node untuk mengcombine ya. Di sini saya menggunakan mix RGB. Oke. Kita masukkan high gini ke yang color 2, lalu roughness ke color 1. Lalu kita masukkan ke roughness di sini. Di sini teman-teman bisa melihat teksturnya langsung berubah. Saya akan mengganti nilai mix ini mungkin menjadi, kita lihat, menjadi add ataupun multiply. Kita coba-coba saja ya teman-teman. Oke, jika kita lihat render previewnya,
Jika kita merasa bahwa teksturnya terlalu glossy ya, di sini ini terlihat seperti becek. Oleh sebab itu kita juga bisa menambahkan seperti apa itu namanya, color ramp ya di sini untuk mengontrol nilai dari hitam dan putihnya. Di sini saya akan mengganti mungkin agak sedikit abu-abu. Dia terlihat seperti ini. Oke, kita akan sedikit seperti ini, saya kira. Oke, saya kira sudah cocok. Kita melakukan render ulang. Kita klik render. Oke, di sini kita sudah selesai untuk melakukan render preview kedua. Kita memiliki lantai kita sedikit glossy. Di sini ada refleksi, tetapi kita melihat ada berbagai tekstur yang kasar ya. Di sini saya akan mungkin mengubah nilai dari Maskrif ini. Jika teman-teman merasa ini terlalu sulit, kita bisa menghapusnya. Saya pindahkan ke atas sebentar. Oke, mungkin saya bisa menurunkan nilainya sedikit. Overlay, kita lihat. Oke, di sini teman-teman juga bisa menggunakan overlay, lalu colornya sedikit hitam dengan menggunakan mix RGB. Jadi tidak perlu menggunakan Maskrif jika tidak ingin repot-repot ya. Oke. Di sini saya akan melakukan render yang kedua. Saya akan rubah. Saya akan melakukan render yang kedua. Yang ketiga. Oke. Kita sudah melakukan beberapa sampel render di sini. Saya kira saya sudah menyukai settingan yang sekarang. Di sini kita melihat ada refleksi juga seperti sini. Lalu untuk yang atasnya juga oke, saya rasa. Jika sudah final, sudah terlihat bagus, saatnya kita melakukan final render di sini. Pertama, saya akan memperbesar nilai dari resolusi outputnya. Saya akan kali 1,5 di sini. Kali 1,5, lalu yang ininya juga dikali 1,5. Oke. Lalu kita lihat kameranya apakah bisa sedikit dipundurkan. Di sini saya ingin melihat box yang ini terlihat ya. Mungkin
Saya akan mengubah nilai dari field of view-nya, field of view dari kameranya. Di sini saya akan mengubah dari 50 mm mungkin ke 35 ya. Oke, saya rasa cukup. Jika sudah selesai, kita periksa kembali. Saya akan memperbesar nilai sampelnya dari 250 ke 500 untuk final render. Oke, jika sudah selesai, saatnya kita melakukan final rendernya. Oke, jadi kita sudah selesai untuk melakukan final render di sini. Saya rasa sudah cukup bagus ya, sudah cukup baik. Akan tetapi mungkin saya akan sedikit melakukan perubahan di posisi dari pintunya. Di sini saya ingin agak sedikit ke kiri ya, sedikit ke kiri. Jadi tidak menimbulkan ada ruang kosong di sini. Pintu yang ini akan saya sejajarkan dengan storage yang ada di sini. Oke. Jika sudah selesai, kita untuk menyimpannya kita ke image, lalu save as image. Silahkan di mana file itu kita simpan. Oke, saya akan beri nama saya beri nama EMIA render final. Oke. Lalu kita compression-nya nolkan agar tidak ada kompresi. Kita akan memilih RGB karena gambar kita tidak memiliki sesuatu yang transparan. Oke, kita save as image. Oke. Jika sudah selesai, kita lihat ini dia. Di sini selain saya akan merubah posisi dari pintunya, saya juga akan sedikit memberi mungkin editing ya, post processing di Photoshop. Silahkan teman-teman untuk mencoba. Cheers.